Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aliran Mujri'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Junialis dari kelompok 2 yang akan membahas tentang Murji'ah. Jadi pertama kita akan membahas tentang pengertian Murji'ah terlebih dahulu. Murji'ah menurut bahasa berasal dari kata arja atau yarji'u yang berarti menunda atau menangguhkan. Dan menurut buku yang sudah dibaca, yang sudah dipelajari, Murji'ah ini adalah golongan teologi Islam yang muncul pada abad pertama Hijriah, dan orang yang membawanya ini adalah Gailan ad-Dimashqi. Lalu Murji'ah sendiri adalah kelompok yang mengesampingkan amal dari keimanan, sehingga kelompok ini berpendapat bahwa kemaksiatan tidak mengurangi keimanan seseorang. Contohnya seperti ini, kalau kita melakukan sesuatu hal yang buruk, kita melakukan dosa besar, kelompok ini akan menganggap bahwa kita itu bukan orang kafir, karena semasih kita beranggapan bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya dan Nabi Muhammad adalah Nabi kita, itu masih bisa ditolerin kesalahan kita, padahal kesalahannya itu adalah kesalahan yang sangat besar. Baik, sekian dulu dari Rosa Junialis kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada poin kedua ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah awal mula pemikiran kala Murji'ah. Ada beberapa teori yang berkembang mengenai asal-usul kemunculan Murji'ah. Di antaranya yaitu ada beberapa yang mengatakan bahwa gagasan Izdah dan Aja'ah dikembangkan oleh sebagian sahabat dengan tujuan menjamin persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik, dan juga bertujuan untuk menghindari persengketaan politik. Beberapa pakar mensinyalir bahwa gagasan Izdah dan Aja'ah yang merupakan basis doktrin Islam muncul pertama kali sebagai gerakan politik yang diperlihatkan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah sekitar tahun 695 Hijriah. Penggagas teori ini adalah Watt menegaskan teori ini menceritakan bahwa 20 tahun setelah kematian Muawiyah pada tahun 680 Hijriah, dunia Islam dikoyak oleh pertikaian sipil. Sebagai respon dari keadaan ini, muncul gagasan Izdah atau penangguhan. Gagasan ini pertama kali digunakan sekitar tahun 695 Hijriah oleh cucu Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah. Dalam sebuah surat pendeknya, dalam surat itu Al-Hasan menunjukkan sikap politiknya dengan mengatakan, kita mengakui Abu Bakar dan Umar, tetapi menangguhkan keputusan atas persoalan yang terjadi pada konflik sipil. Pertama yang melibatkan Utsman, Ali dan Zubair, seorang tokoh pembelot ke Mekah. Dengan sikap politik ini, Al-Hasan mencoba menanggulangi perpecahan umat Islam. Kemudian, ia mengelak berdampingan dengan kelompok Syiah revolusioner yang terlampau mengagungkan Ali dan para pengikutnya, serta menjauhkan dari Khawarij yang menolak mengakui kekhalifahan Muawiyah dengan alasan bahwa ia adalah keturunan si pendosa Utsman. Namun, dalam konteks historis lahirnya aliran Murji'ah pada abad pertama Hijrah, pada saat ibu kota kerajaan Islam dan Madinah pindah ke Kufah, kemudian pindah ke Damaskus. Hal
itu berawal dari adanya gejolak konflik politik, imamah atau khilafat. Pada pasca Khalifah Utsman ibnu Affan, kemudian berlanjut dan berkembang pada Khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sehingga tragedi atas terbunuhnya Khalifah Utsman oleh Abdullah bin Salam dinyatakan bahwa kaum muslimin telah membuka pintu bencana baginya tidak akan tertutup hingga hari kiamat. Sedangkan konflik politik bahkan sampai terjadi pertempuran antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, seorang gubernur, yang diakhiri dengan cara arbitase atau tahkim. Walaupun Ali sendiri dalam menerima tahkim itu dalam keadaan terpaksa atas dorongan anak buahnya, akan tetapi hal tersebut dalam fakta historis boleh dikatakan sebagai situasi yang membidani lahirnya aliran-aliran Islam, di antaranya aliran Murji'ah. Kemudian ada doktrin-doktrin aliran ilmu kalam Murji'ah. Ajaran Murji'ah pada dasarnya bersumber pada gagasan atau doktrin-doktrin irja ataupun arja yang diimplementasikan dalam banyak persoalan, baik persoalan politik maupun persoalan teologis. Di bidang politik, doktrin irja diimplementasikan dengan sikap politik netral ataupun politik non-blok. Adapun di bidang teologis, doktrin irja dikembangkan Murji'ah ketika menanggapi persoalan-persoalan teologis yang muncul pada saat itu. Pada perkembangan berikutnya, persoalan-persoalan yang ditanggapinya menjadi semakin kompleks, sehingga mencangkup iman, kufur, dosa besar dan ringan, tauhid, tafsir Al-Quran, ekstatologi, pengampunan atas dosa besar, kemaksuman Nabi, hukum atas dosa, ada yang kafir di kalangan generasi awal Islam, hakikat Al-Quran dan sifat Allah serta ketentuannya. Dalam doktrin-doktrinnya, Murji'ah memiliki 4 ajaran. Pertama, menunda hukum atas Ali, Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat dalam tahkim dan menyerahkan kepada Allah di hari kiamat kelak. 2. Menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar. 3. Meletakkan pentingnya amalan iman daripada amalan. Memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk selalu memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh aliran kalam Murji'ah. Tokoh-tokoh aliran Murji'ah antara lain ada Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hanifah, ada Abu Yusuf, dan ada beberapa ahli hadis lainnya. Selain itu, para ulama juga mengemukakan bahwa ada golongan dari paham-paham Murji'ah seperti Jaham bin Sufwan yang merupakan golongan Al-Jahiniyah, ada Yunus As-Samari yang merupakan golongan Yunusiyah, ada Abu Musa As-Salahi yang merupakan golongan Solihiyah, dan ada beberapa golongan lainnya. Selanjutnya adalah sekte-sekte dalam aliran Murji'ah. Al-Syahrastani dalam Ahmad Muhaibin Suhri, ia mengemukakan pandangannya tentang berbagai golongan Murji'ah dalam persoalan iman dan kufur. Ia membaginya menjadi yang pertama ada Al-Yunusiyah yang dipelopori oleh Yunus ibnu Aun Al-Namiri. Ia berpendapat bahwa iman adalah mahrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menaati, mencintai dengan sepenuh hati, dan meninggalkan takabur. Yang kedua adalah Al-Ubaidiyah. Al-Ubaidiyah dipelopori oleh Ubaid Al-Muqtaid
yang berpendapat bahwa selain perbuatan syirik akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan tauhid tidak akan binasa oleh kejahatan dan dosa-dosa yang telah diperbuat olehnya. Selanjutnya ada Al-Ghosaniyah yang dipelopori oleh Ghossan Al-Kahfi yang berpendapat bahwa iman adalah pengetahuan yang mengakui dengan lisan akan kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada As-Saubaniyah yang dipelopori oleh Sauban Al-Murji'i yang berpendapat bahwa iman adalah mengenal dan mengakui terhadap Allah dan Rasul-Nya, melakukan yang tidak pantas menurut akal dan meninggalkan yang pantas menurut akal. Harun Nasution membagi golongan Murji'ah menjadi dua golongan besar, yaitu golongan Murji'ah moderat dan golongan ekstrim. Golongan Murji'ah moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah orang kafir dan ia tidak akan kekal berada di dalam neraka. Akan tetapi, ia akan dihukum sesuai dengan besar dosa yang mereka perbuat. Namun, ada kemungkinan juga bahwa Allah akan mengampuni dosa mereka dan mereka tidak akan masuk neraka sama sekali. Yang termasuk golongan moderat ini adalah Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, terus ada Abu Hanifah, ada Abu Yusuf, dan ada beberapa ahli hadis lainnya. Sedangkan Murji'ah ekstrim mengatakan bahwa iman hanyalah pengakuan dan pembenaran dalam hati. Artinya, mereka hanya mengakui dengan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai Rasul-Nya. Berasal dari konsep tersebut, Murji'ah berpendapat bahwa seseorang tidak akan menjadi kafir karena melakukan dosa besar, bahkan mengatakan kekufurannya secara lisan. Oleh karena itu, jika seseorang telah beriman dalam hatinya, ia akan dipandang sebagai seorang mukmin sekalipun ia menampakkan tingkah lakunya seperti seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.